Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan yang menaungi Universitas Muslim Udon, Bapak Ibrahim. Yang saya hormati pelaksana Rektor Umu ya, Umu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Lembaga Layanan 9, Bapak Sekretaris Lukman, dan Direktur, para dosen, dan mahasiswa khususnya dari Badan Eksekutif atau Maperwa hadir pada kesempatan ini. Kami datang dalam jumlah yang cukup banyak. Sekarang ini lagi menyebar di beberapa perguruan tinggi. Tapi yang hadir di sini saya sendiri, kemudian Sekretaris Pak sebagai koordinator untuk kelembagaan, dan di belakang ada Mala, ada Padri, ada Bapak Dr. Mustaqim juga ada ya. Yang pertama adalah tadi Pak biasa menyampaikan bahwa mahasiswanya itu berada dari kalangan ekonomi bawah. Tidak usah khawatir pada itu, karena saya berasal dari lapisan ekonomi paling bawah. Jadi kita tidak usah khawatir dan gelisah mengajar anak-anak dari masyarakat yang kebetulan tidak terlalu beruntung dari segi finansial. Yang ternyata anak-anak itu luar biasa. Dan mereka tahan batin biasanya Pak, karena sudah terbiasa. Kalau kami dari kampung itu, kalau hanya makan, tidak makan siang itu tidak masalah, sudah biasa. Jadi adik-adik sekalian yang kebetulan kurang beruntung sama sih. Sekarang aja baru saya bergaya, karena sudah profesor doktor. Dulu saya juga kere, sekarang kaya. Paling tidak banyak teman, jadi tidak usah khawatir. Justru saya berharap di sini adik-adik terutama dari BEM. Ini apa pernah mereka demo di sini Pak? Belum ya? Jangan sampai. Ngapain kita pergi demo? Saya bilang sama teman-teman saya dulu waktu kita ini dari kampung, sudah hitam kita. Pergi di tengah jalan demo panas-panas matahari, bakar-bakar ban, tambah hitam. Lengkap penderitaan kita. Jadi, tapi orang kampung tidak boleh tidak kritis. Dia harus kritis. Mahasiswa itu harus kritis. Tapi karena dia orang kampung, dia sopan dan santun. Generasi muda tidak boleh tidak kritis. Tidak mungkin ada kreativitas tanpa daya kritis yang tinggi. Dan tidak mungkin ada inovasi kalau orang tidak kreatif. Jadi kritis, kreatif, inovatif itu berjenjang. Tidak ada yang inovatif dulu baru kemudian kreatif baru kritis, tidak. Dia dari kritis dulu. Kalau orang sudah terbiasa melihat sesuatu bahwa ini kurang bagus, ini harusnya lebih bagus seperti ini, itu akan melahirkan inovasi. Tapi tetap santun, sopan dan santun itu perlu dijaga. Saya mau tanya, ada yang dapat beasiswa di sini mahasiswa? Oke, jadi kami semua dapat UKT. Berarti hebat ini perguruan tingginya. Saya juga heran ini kenapa perguruan tinggi baru dikasih semua UKT. Oke, terima kasih. Nanti begini, ini kan sudah ada akreditasinya. Kan tadi ada akreditasinya. Tadi akreditasi sangat akreditasi baik.
itu berarti sudah berhak mendapatkan KIP kuliah. Cuma deh Anda semua yang ongoing mungkin tidak bisa. Tapi kita lagi melihat. Tapi untuk adik-adikmu nanti, tolong bantu perguruan tingginya mendorong adik-adik mahasiswa baru itu supaya punya KIP kuliah. Kalau punya KIP kuliah, sampaikan kepada WR3. Ini kita inginnya. Kalau perlu sekarang deh, cari tetangga-tetangga atau siapapun di kampung, kirim surat. Siapa yang punya KIP kuliah? Daftar hubungan. Sekarang enak, KIP kuliahnya itu SPP-nya aja Pak, kalau yang C begitu 2,4 SPP-nya. Tapi itu SPP bukan untuk mahasiswa ya. Jangan sampai nanti misalnya, kebetulan kita lagi berjuang sekarang supaya akreditasi C itu tidak turun SPP-nya. Karena sekarang kalau akreditasi B itu dapat 4 juta. Tapi at cost, walaupun 4 juta disiapkan pemerintah, tapi SPP-nya bapaknya 1,5, ya 1,5 dikasih. Untuk akreditasi B, kalau akreditasi A itu sudah 8 juta Pak, sampai 12 juta. Tapi akreditasi C lagi kita upayakan, memang 2,4 juta, tapi jangan turun maunya. Tetap 2,4 juta, tidak ada terus. Nah, tapi kalau kita jadi 2,4 juta itu bukan untuk mahasiswa Pak. Jangan sampai nanti mahasiswa datang, SPP kita kan cuma 1,5, dikasih pemerintah 2,4, berarti sisanya 900. Tidak boleh. Karena SPP itu untuk kampus, bukan untuk mahasiswa. Yang tidak boleh adalah diganggu oleh perguruan tinggi. Nanti ada biaya hidup. Biaya hidup itu minimal sekarang 800 per bulan. Mungkin kalau Buton ini mungkin 8,5 atau 900. Karena dia berdasarkan, karena dia sekarang kita punya biaya hidup antara 800 sampai 1,4. Jakarta 1,4. Makassar 1,25. Kurang tahu Buton berapa, mungkin sekitar 900 atau 800. Tapi kan lumayan. Makanya bilang gini sama teman-temannya di kampung, jangan pergi kuliah jauh-jauh dari kampung kalau ada KIP kuliahnya. Karena kalau pergi kuliah di Kendari saja harus kontrak. Kontrakannya mahal, biaya hidupnya juga cukup mahal. Habis itu biaya hidupnya itu. Kalau kuliah di sini, rumah sudah ada. Kalaupun kontrak murah, biaya hidup murah. Dengan biaya hidup 800 per bulan, udah bisa beli motor itu. Bilang gitu kan calon mahasiswa baru. Terutama yang penerima KIP kuliah. Percaya kalau mereka kuliah di kampung, itu akan banyak sisanya di 800. Tapi sempat ke Makassar nggak cukup, pasti nomor. Nanti S2-nya baru disuruh ke Makassar. Begitu cara promosinya. Oke. Jadi Pak Ketua, saya kira itu kan akreditasi C Pak. Kalau tidak yakin akan bisa B, jangan kita habiskan waktu dan uang untuk mempersiapkan ke B. Biarkan dulu begitu Pak. Nah sana, juga kita kembangkan dulu sarana prasarana dan seterusnya supaya nanti tiba-tiba kita datang kesempatan akreditasi lagi. Karena C juga bagus kok, kan baik. Apalagi kita kaitkan dengan visi misi perguruan tinggi. Oh ini bagus Pak Ketua, visi misinya ini. Masalah kita hari ini, saya bilang, masalah kita hari ini adalah terlalu banyak sarjana yang menganggur. Pak Nadiem bilang begini, tolong kasih tahu anak-anak muda di kampung, kalau Anda pergi kuliah dan kemudian menganggur, ngapain pergi kuliah nggak bisa habisin duit? Apalagi sudah kuliah pergi bekerja, gajinya sama aja dengan teman-teman SMA. Apa bedanya? Mending tidak usah sarjana, mending sarjana SMA aja masuk kerja. Atau kalau tidak, tamat SMA berusaha. Daripada uang dibuang-buang buat kuliah, mending uang itu dipakai untuk usaha. Nah, tapi dengan visi misi perguruan tinggi ini ingin menciptakan menjadi kampus entrepreneur, artinya akan lahir dari sini pengusaha-pengusaha. Dan kalaupun dia tidak menjadi pengusaha, dia akan menjadi pekerja yang terampil dalam bekerja. Karena sudah dididik di kampus ini. Itulah roh dari kampus Merdeka.
Setuju saya, sangat setuju. Visi misi itu bagus kan? Karena betul, kalau negara ini mau maju, maka dari 1.000 penduduk harus ada 2% yang menjadi pengusaha. Kita Indonesia sekarang baru 0,02, 1/100 Pak. Nah, kalau kampus ini menciptakan seperti itu, maka nanti suatu saat ketika wisuda ini Pak, nanti itu jangan terlalu diumumkan wisudawan terbaik IPK 3,95. Nanti itu wisudawan terbaik IPK 4,0 dan sudah punya usaha. Nah, itu Pak. Bahkan bisa jadi wisudawan terbaik adalah masa studi 4,5 tahun, punya perusahaan dengan jumlah karyawan 100. Itu jauh lebih baik daripada diumumkan wisudawan terbaik IPK 4,0 masa studi 3,5 tahun pengangguran. Makanya Pak, nanti wisudawan terbaik kita itu bikin indikator Pak, 3. Bukan cuma IPK, dikasih indikatornya itu oke, IPK masa studi usaha dan sertifikat lain, misalnya dia punya kompetensi. Bahkan kalau perlu bobot IPK itu hanya 20%, masa studi juga 20%, kerjanya 35%, yang lainnya 15%. Bikin begitu Pak. Ngapain kita menciptakan generasi muda sarjana tapi tidak bekerja? Makanya saya kalau muji, semester berapa? Semester 14. Mau bikin apa? Pak, saya sudah punya istri 1, anak 2. Saya punya toko 2. Oh, apa-apa, bagus ya. Ya nggak apa-apa. Coba, istri 1, anak 2, toko 2. Siapa yang mau nilai berapa nilai istrinya? Siapa yang mau nilai berapa nilai anaknya? Nggak apa-apa. Daripada ada temannya seangkatannya dulu, tepat waktu kuliahnya hanya 4 tahun, tapi sampai hari itu masih cari-cari pekerjaan. Istri belum punya, apalagi anak. Tapi akan sangat baik jika IPK-nya bagus, masa studinya singkat, dia punya perusahaan, bahkan sudah punya istri dan anak. Itu hebat. Dan saya yakin dengan visi misi Universitas Muslim Buton ini akan bisa. Apalagi hari ini kita serahkan program studi kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan teori. Orang berusaha itu bukan teori, tidak ada teorinya itu. Coba tanya pengusaha sukses di dunia ini, atau kalau nggak usah dimakan, di Buton aja. Apakah mereka pernah belajar studi kewirausahaan? Karena tidak ada program studi kewirausahaan waktu itu. Pengusaha yang baik adalah 1, dia terlahir dengan jiwa kewirausahaan. Dia punya jiwa entrepreneur. 2, orang itu belajar entrepreneur. Dan yang paling cocok adalah pengusaha itu lahir dengan jiwa kewirausahaan, belajar kewirausahaan. Itu akan menjadi pengusaha yang hebat. Makanya diperlukanlah program studi kewirausahaan. Tapi kalau hanya teori saja di kelas, jadi nanti Pak persyaratannya orang lulus mata kuliah kewirausahaan. Kalau sudah ada usahanya, ajar mereka. Coba bikin community firma begitu. Ada yang jadi presiden direkturnya, ada wakil direkturnya, dan seterusnya, ada bendahara seterusnya. Lalu kemudian sudah mulai usaha apa? Itu baru. Makanya tadi cocok tadi itu ada setiap hari Kamis. Nah, itu Pak, itu untuk mahasiswa kewirausahaan wajib itu. Kalau perlu 3 hari dia, karena kita membutuhkan usahawan-usahawan muda untuk hari. Baru mau bikin usaha, pinjam uang di bank, bikin selamatan, diundang semua banyak orang. Habis uangnya, usahanya belum mulai. Itu kita. Oleh sebab itu Pak Rektor, mulailah pengusaha-pengusaha muda yang potensial itu dari tempat ini, dari kampus ini. Ananda semua, penduduk dunia hanya masih kurang lebih 7,8 miliar. Penduduk dunia cuma 7,8 miliar. Paling tinggi 40%-nya adalah angkatan kerja, paling tinggi. Jadi kurang lebih 3 miliar angkatan kerja. Dengan adanya air disruption,
Era revolusi industri 4.0 ini 1,5 miliar pekerja akan hilang yang bekerja pada sektor-sektor konvensional. Makanya kan mulai di mall-mall sudah mulai kurang digantikan oleh mesin. Parkir-parkir kan sudah jarang pakai, sudah pakai tekan aja baru kita masuk. Di tol rata-rata sekarang mesin. Makanya artificial intelligence, kecerdasan buatan itu mengancam kehidupan manusia, khususnya dalam dunia kerja. 1,5 miliar orang akan habis pekerjaannya karena tidak dipakai lagi. Semua pekerjaan digantikan oleh mesin. Berarti tinggal 1,5 miliar. Untungnya adalah akan tercipta sekitar 2,1 juta lapangan kerja baru yang sampai hari ini belum ada. Tetapi bagusnya lapangan kerja baru itu 62% tamatan SD bisa bekerja. Oleh sebab itulah sehingga orang-orang perusahaan-perusahaan dunia seperti Google, Facebook, Ernst & Young, banyak perguruan tinggi lain. Apa mereka bilang? We do not care about certificate. Kami tidak peduli dengan jasamu. Dia kan profesor doktor, tapi tidak punya keterampilan. Untuk apa? Maka mereka mengatakan, we do care about your skill, about your competence. Kami betul-betul peduli dengan keterampilan. Kalau keterampilan cocok dengan perusahaan kami, maka let's join us. Mari bergabung dengan kami. Oleh sebab itu hari ini pendidikan kita harus dimasukkan keterampilan. Kalau anak-anak kita mau sukses. Masalah kita adalah hari ini terampil juga tidak dalam lapangan kerjanya. Memang terampil, ada yang terampil, tapi dalam lapangan kerjanya. Makanya kita perlukan pengusaha. Hal yang lain yang kita upayakan hari ini seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, buta huruf yang saya maksudnya adalah banyak anak-anak kita yang terampil, tapi tidak ada pekerjaannya di dalam negeri. Mau kerja di luar negeri, tidak bisa orang kerja di Amerika, tidak bisa orang kerja di Jepang, bahkan di Singapura dengan menggunakan bahasa buton. Tidak bisa. Yang pertama adalah speaking oriented. Orientasinya kayak ngomong, jangan pakai tensis, bikin pusing orang. Apa ini? Masa lalu, masa depan, masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Susah baru mikir begitu, tidak pernah ngomong kita. Kita dihantui dengan tensis itu. Apalagi harus menghafal word bentuk pertama, kedua, ketiga. Setengah mati. Jangan-jangan masih begitu cara mengajar. Yang gimana itu Pak? Bikin pusing. Yang paling pertama, bangkitkan semangat. Wah, itu penting. Lalu kemudian suruh dia ngomong apa saja mau. Kalau saya bilang ini, saya kan bahasa Inggris jelek, tapi saya berani. Kalau di luar negeri, dalam negeri juga saya tidak berani, kan ditertawai. Juga dalam negeri, ditertawai kita. Padahal orang bule itu baru bisa satu bahasa dengan selamat pagi, pintar bahasa Inggris. Kita sudah bisa good morning, good afternoon dan seterusnya. Mak belum dia dibilang pintar bahasa Inggris. Dia datang selamat pagi, pintar bahasa Indonesia. Padahal selamat pagi dia tahu. Itu orang Indonesia paling suka puji orang lain. Jadi coba guru-guru bahasa Inggris speaking oriented.